Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan seperti yang kalian lihat, ini saya punya beberapa biji prosesor yang udah lama nggak kepake. Jadi ceritanya saya baru beberes barang-barang di ruangan studio lama. Kebetulan studio lama itu ada di lantai atas yang posisinya bersebelahan dengan studio yang sekarang ini. Waktu bersih-bersih ternyata ada beberapa prosesor lama ini yang kondisinya udah memprihatinkan banget. Akhirnya saya coba bersihkan beberapa dan coba tes satu persatu, mana tahu ada yang masih bisa nyala. Dan akhirnya saya dapat beberapa prosesor yang masih bisa hidup. Dan saya coba bikin konten untuk rakit PC Kirihore kali ini. Dari beberapa prosesor yang bisa nyala, saya nemu sebuah prosesor yang terlihat cukup menarik. Dan ini adalah prosesor AMD jadul, yakni Athlon 2 X3440. Ini prosesor tuh dirilis di tahun 2010, sekarang udah hampir 2025, itu artinya hampir 15 tahunan umurnya. Prosesor ini dari AMD dengan soket AM3, dia masih pakai teknologi jadul 45 nanometer. Jumlah core-nya ada 3 ditambah lagi dengan 3 thread. Untuk frekuensinya sendiri dia di 3 GHz. TDP-nya termasuk tinggi di kelasnya yaitu 95 watt. Nah, yang menarik, prosesor ini dia itu bisa di-unlock jadi Phenom X4. Cuma mobonya harus pakai chipset tertentu. Sayangnya mobonya ini udah susah dapetnya, mau beli online juga saya ngerasa eman ya, karena harga mobo AM3 yang chipset tinggi itu masih 400 ribuan. Akhirnya saya coba cari-cari mobo-mobo bekas lama yang numpuk di gudang dan ketemulah sama mobo ZW A76MG ini. Ini mobo support prosesor AMD AM2 Plus dan AM3. Fitur-fiturnya sendiri memang standar banget, termasuk juga di opsi BIOS-nya. Mobo ini nggak punya fitur hybrid mode yang bisa bikin prosesor Athlon 2 X3440-nya ke unlock ke Phenom 4. Ditambah lagi ini BIOS-nya juga udah nggak bisa nyimpen tanggal dan waktu lagi, walaupun udah diganti baterai. Ya udah, kalau gitu kita pakai aja apa adanya, yang penting bisa nyala. Jadi tadi prosesor udah dapat rosok ya, terus mobo juga oleh ngasak. Ya kalau bahasa Indonesianya ngasak apa ya? Selanjutnya kita ke VGA-nya. Untuk VGA di sini kita juga dapat VGA yang cukup lumayan lama banget juga. VGA ini adalah VGA bekas review dan ini kita dapat dari Asia Raya. Ini Phenom RX mereknya dan tipenya Nvidia GT740. Speknya 4GB DDR3 128 bit. Nah, VGA ini tampak luarnya itu baik-baik aja, tapi aslinya ini VGA artefak. Tapi artefaknya itu kalau drivernya nggak diinstal. Habis diinstal drivernya dia akan jalan normal. Cuma kalau udah dimatiin, pas dihidupin dan masuk ke Windows, dia artefak lagi dan minta diinstal driver lagi. Gitu aja terus. Itu sebabnya VGA ini setengah dimuseumin, nggak pernah dipakai udah lama banget. Terus untuk RAM, nah ini baru kita modal nih. RAM-nya ini kita memang stok RAM DDR3 8GB 1 keping dan ini mereknya Kingston. Kemudian selanjutnya untuk storage di sini kita pakai SSD dan ini SSD bekas dari Phenom RX sebesar 128GB. Karena memang mau sejadul apapun spesifikasinya, urusan storage tetap harus pakai SSD biar kenceng booting-bootingnya. Kita lanjut ke power supply-nya. Untuk PSU ini setengah nggak modal juga. Ini PSU Enlight 300W bekas copotan casing. Casingnya udah laku untuk rakitan PC minimalis beberapa waktu yang lalu. Tinggal PSU-nya yang menyendiri di gudang. Untuk casing di rakitan kali ini sengaja saya nggak pakein casing karena rencananya ke depan saya pengen coba pakai beberapa spesifikasi dasar dari komponen yang saya punya ini untuk rakitan PC yang lainnya. Oke, langsung aja kita siapin rakitan PC tanpa casingnya kali ini. Nah, jadi rakitannya seperti ini. Di rakitan ini kalau mau dinominalkan secara real, otomatis saya cuma keluar modal untuk RAM-nya seharga 100 ribuan. Terus SSD bekas harga 125 ribuan dan PSU copotan casing yang kalau dikira-kira itu mungkin anggap aja paling mahal 100 sampai 150 ribuan juga. Sedangkan komponen yang lain, prosesor, mobo dan VGA itu saya oleh dari sisa-sisa atau oleh ngasak, komponen jadul yang udah lama nggak dipakai. Tapi kalau kalian masih kepo pengen tahu harganya kalau pakai acuan di marketplace, saya akan spill totalannya kalau kita pakai estimasi harga di marketplace saat ini. Jadi totalnya adalah sekitar 800 ribuan.
Oke, PC dengan spek seperti ini idealnya sih paling buat ngetik-ngetik, browsing, edit tipis-tipis pakai Photoshop atau Corel. Untuk editing video juga masih bisa lah ya dipaksa pakai aplikasi editing video yang ringan macam Filmora versi yang lama atau sejenisnya. Sekarang gimana kalau dipakai buat ngegame? Di sini kita coba tes aja kira-kira bisa dipakai buat main game apa aja PC dengan spesifikasi jadul seperti ini. Pertama kita coba tipis-tipis main game GTA 5. Setting yang dipakai adalah normal di rata kiri di 720p. Dan ternyata ini masih lumayan, kita bisa dapat FPS di average 38 average FPS. Kemudian kita tes dengan game Dragon Nest di setting rata kiri di resolusi 1440x900 mengikuti resolusi monitornya. Di sini PC-nya udah ngos-ngosan banget jalanin gamesnya dengan average di 17 FPS aja. Lanjut ke game Valorant. Kita mainin di rata kiri dengan resolusi natif bawaan monitornya. Hasilnya masih lancar banget dengan mendapatkan FPS di kisaran 68 average FPS. Walaupun sayangnya kita nggak bisa ngetes pas online match karena koneksi internet pas kita ngetes PC-nya ini dapat ping yang rendah banget, jadi gamenya sering stuck sendiri. Terus kita coba mainin game Minecraft, setting yang kita pakai default dan inilah dia hasilnya. Selain main game-game PC, kita juga coba tes dengan game-game emulator. Untuk emulatornya sendiri kita cuma ngetes di 2 emulator, yaitu di PPSSPP untuk PSP dan Citra untuk game 3DS. Dan inilah dia hasilnya. Jadi sejauh ini lumayan lah ya ternyata, masih bisa lah dipakai mabar Valorant atau main game GTA 5. Walaupun settingannya kita harus set di rata kiri. Kemudian main emulator PSP dan 3DS juga masih terhitung lancar dan playable banget. Cuma karena memang ini PC oleh nangasak atau ambil bekas komponen jadul, kita juga nggak bisa berharap banyak PC dengan spesifikasi seperti ini bisa upgradable dan awet. Ya namanya juga untung-untungan atau hoki-hokian. Buat kalian yang mau rakit PC kayak begini, saran saya lebih baik jangan ya dek ya. Lebih baik kalian simpan dulu uang kalian, dikumpulin sampai mungkin ada di budget 3,5 hingga 4 jutaan. Barulah kalian bisa rakit PC dengan spesifikasi yang masih nggak terlalu tertinggal jauh. Dan cukup bisa diandelin untuk main game-game kekinian juga. Serta punya opsi upgradable yang lebih luas. So gimana nih pendapat kalian tentang PC Kiri Hore kita kali ini? Kalian ada yang punya pengalaman pakai prosesor AMD seri lama atau masih pakai sampai sekarang? Coba deh tulis di kolom komentar. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.